Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi kehidupan saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di channel ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semua yang telah berkenan untuk mampir sejenak di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan warga global. Nah, saya rasa teman-teman telah memiliki gambaran pengetahuan ataupun wawasan yang luas mengenai warga global. Nah, saya sedikit memberikan definisi ataupun pengertian tentang warga global. Pada dasarnya, warga global merupakan sebuah komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian global. Nah, isu-isu yang menjadi perhatian global ini contohnya misal seperti isu hak asasi manusia, isu lingkungan, isu kemiskinan, dan isu yang lainnya. Meski demikian, gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh warga global dapat mendorong kebijakan-kebijakan politik dan hukum pada sebuah negara. Berkaitan dengan warga global, ini sedikit menyinggung mengenai globalisasi. Saya sedikit menyinggung globalisasi ya, secara umum aja, karena hal ini dapat memberikan pembahasan yang runtut dan juga koherens ya, atau bersaling berkaitan lah. Oke. Mengenai globalisasi secara umum nih, globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang mengarah pada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Di dalam interaksi global ya, pastinya ada isu-isu yang menarik tentunya. Mungkin saya ambil sedikit isu yang ada di masyarakat saat ini. Saya telah searching ataupun menelusuri di berbagai situs internet, kemudian di website ataupun di media online dan juga media sosial. Saat ini di tengah pandemi ini masyarakat tertarik tentang teori konspirasi global. Mungkin kita sedikit membahas itu, atau juga warga negara Indonesia, bagaimana perannya sebagai warga global. Kita bisa lihat di prinsip menjadi atau prinsip-prinsip kewarganegaraan global. Nah, daripada kita penasaran, mari langsung saja kita meluncur ke topik pembahasannya. Oke, pembahasan kita selanjutnya yakni tentang warga global. Ada 3 prinsip kewarganegaraan global, yaitu yang pertama kognitif. Kognitif ini bagaimana warga global mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan berpikir kritis tentang global, regional, nasional, dan isu-isu lokal dan tersambung, serta saling mempengaruhi terkait populasi dan negara yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, sosioemosional. Sosioemosional ini bagaimana atau agar warga global memiliki rasa. Rasa apa? Yaitu rasa memiliki dalam sebuah nilai-nilai kemanusiaan, berbagi nilai dan tanggung jawab, solidaritas dan hormat terhadap perbedaan serta keberagaman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu perilaku. Bagaimana warga global bertindak secara efektif dan bertanggung jawab di tingkat lokal,
nasional, dan global untuk dunia yang lebih damai dan berkelanjutan. Nah, teman-teman semua, dari 3 prinsip kewarganegaraan global yang saya jelaskan, marilah kita merenung apakah kita sebagai warga Indonesia khususnya telah memenuhi prinsip sebagai warga global, atau kita lebih percaya teori konspirasi daripada meningkatkan literasi. Nah, teori konspirasi ini sangat erat hubungannya dengan prinsip warga global yang pertama, yakni kognitif. Adalah mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan berpikir kritis. Nah, namun terkait dengan lebih percaya teori konspirasi daripada meningkatkan literasi ini, saya tidak bermaksud untuk mengeneralisasikan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka teori konspirasi. Saya sedikit mengulas dari nanti saya akan menampilkan tayangan video berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya harap teman-teman bisa mengambil cara pandang sendiri dan menyimpulkannya sendiri sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman. Nah, oke, langsung saja ke tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Dari beberapa sumber informasi yang saya kumpulkan itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahaya teori konspirasi. Pada intinya, teori konspirasi ini bisa merusak pola pikir manusia. Alasannya, salah satu sifat yang sangat menonjol dalam teori konspirasi adalah menafsirkan kembali keacakan. Artinya apa? Dengan pola pikir semacam ini, peristiwa acak ditafsirkan kembali sebagai terhubung secara kausal. Kausal ini artinya bersifat saling menyebabkan dan ditenun ataupun diolah menjadi pola yang lebih luas dan saling berhubungan. Kita sebagai generasi milenial atau generasi Z dan juga masyarakat umum sering menyebutnya dengan istilah cocokologi. Ya, cocokologi. Nah, yang menjadi bahaya di sini adalah pada intinya teori konspirasi ini tidak didasarkan pada bukti ilmiah, teman-teman. Ya, seperti yang saya sebut tadi, yaitu istilah cocokologi. Nah, bahayanya di sini adalah dapat tidak menghilangkan sih, dapat menurunkan tingkat berpikir kritis masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan global tadi, yang salah satunya yaitu berpikir kritis di tingkat global, nasional maupun lokal. Baiklah, untuk konklusi atau kesimpulan dari pembahasan ini, dari pendapat saya, boleh saja untuk memiliki rasa keingintahuan dalam bentuk apapun. Boleh saja untuk tertarik dengan teori konspirasi dan juga memiliki kebebasan berpikir, karena hal itu merupakan hak setiap manusia. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa alangkah lebih baiknya jika kita tingkatkan kemampuan literasi diri agar apa? Agar dapat menyeimbangkan kemajuan era saat ini, yakni teknologi dan informasi.
Baiklah teman-teman, saya rasa cukup pembahasan kita kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kewarganegaraan, dan juga mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan. Teman-teman bisa like, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.